Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa movie lovers dimanapun kalian berada, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan alur cerita film Dragon Ball Part 2, tentunya dengan rasa yang berbeda dan juga dengan kemasan yang berbeda pula. Oke, tak usah berlama-lama lagi ya sob, supaya tidak menimbulkan pemborosan kata. Dan inilah sebuah pantun untuk Anda. Bekecot mana erus, nyocot terus. Lepaskan sepatu Anda, lepaskan pakaian Anda, lepaskan penutup kepala Anda, serta segala beban pikiran yang ada di otak Anda. Dan intro. Di episode yang lalu diceritakan di mana Goku dan Bulma telah berhasil mendapatkan 5 bola naga, dan kini hanya tinggal 2 bola naga lagi yang harus mereka dapatkan. Setelah itu, Goku dan Bulma meneruskan perjalanan dengan memaksa Oolong untuk ikut serta bersama mereka. Kemudian di sini, Bulma juga menjelaskan untuk tujuan mereka ke suatu tempat, dan rupanya Oolong langsung terlihat ketakutan karena di sana terdapat monster seram bernama Guilmon. Lantas Oolong pun berubah menjadi ikan dan segera pergi meninggalkan mereka, karena dia tidak mau jika harus mati sia-sia lantaran ikut dengan mereka. Lalu Goku pun langsung menyelam untuk menangkap Oolong kembali. Namun Oolong ternyata bersembunyi, dan seakan tak kehabisan akal, Bulma pun langsung memancing si Oolong itu dengan segitiga putih miliknya. Dan setelah tertangkap kembali oleh Goku dan Bulma, akhirnya si Oolong pun tak punya pilihan lain, dan dengan terpaksa si Oolong pun harus ikut bersama mereka. Dan tak lama kemudian, tiba-tiba mesin perahu mereka mati karena kehabisan bensin. Di sini si Oolong pun akhirnya harus menjadi tumbal mereka lagi, dengan dijadikannya dia sebagai dayung oleh Goku. Setelah sampai, Bulma tersadar jika dia kehilangan kapsul miliknya karena mungkin telah terjatuh di sungai. Lantas, Bulma pun kembali menyuruh si Oolong untuk berubah menjadi motor. Tapi ternyata, lagi-lagi si Oolong melarikan diri. Goku pun kembali mengejar dan mencarinya. Akan tetapi, si Oolong ini benar-benar ahli dalam bersembunyi. Namun, si Bulma yang cerdas ini seakan sudah tahu apa yang telah terjadi. Maka Bulma pun lantas berkata, "Pip pip." Yang artinya hal itu pun lantas membuat si Oolong sakit perut. Dan usut punya usut, ternyata permen yang dimakan si Oolong sebelumnya adalah permen ajaib yang jika dimakan bisa membuat perut sakit seketika jika mendengar seorang berkata pip pip. Goku yang penasaran pun juga ikut-ikutan berkata pip pip. Dia pun juga terlihat ngerjain Oolong habis-habisan. Namun si Oolong yang tak mau dikerjain terus-terusan seperti ini, ia pun akhirnya bersedia ikut bersama mereka. Dan lantas si Oolong pun berubah menjadi sepeda motor. Tapi ternyata tetap tak bisa digunakan oleh Bulma lantaran berat tubuh si Oolong yang sama saja seperti saat menjadi babi. Dan Bulma pun langsung menghajarnya karena kesal kepada si Oolong. Mereka pun akhirnya harus berjalan kaki di tengah teriknya matahari, dan bahkan mereka juga harus melewati padang pasir yang sangat panas. Bulma pun terlihat kehausan dan kepanasan, dan mereka pun berhenti. Sampai-sampai Bulma pun ketiduran. Namun tak disangka, ternyata mereka sedang dipantau oleh Puar yang lantas memberitahukannya kepada Yamcha. Di sini diceritakan saat Yamcha masih menjadi jahat dengan berprofesi sebagai perampok di gurun. Yamcha lantas mendatangi mereka untuk merampok uang dan kapsul yang mereka miliki. Dan usut punya usut, ternyata si Oolong dan si Puar ini pernah bersekolah di tempat yang sama. Tapi si Oolong ini sempat dikeluarkan dari sekolahan lantaran si Oolong saat itu telah mencuri pakaian dalam seorang guru. Dan tanpa banyak cincong, Yamcha pun mengeluarkan pedangnya untuk menerima tantangan dari Goku. Sementara si Bulma masih tertidur pulas, dan mereka berdua pun lantas bertarung di situ. Dan sambil menunggu pertarungan mereka, saya akan ngopi dulu ya sob. Lah ini kok urung ngopi, nom-noman tae. Loga
Goku pun terhempas dan tertimpa bebatuan. Dan si Ulong yang melihat Goku sudah tak berdaya, ia pun segera memberikan kapsulnya. Namun tiba-tiba Goku bangkit kembali dan ia pun terlihat sangat marah kepada Yamcha. Ia pun lantas mengeluarkan jurus balasan kepada Yamcha, hingga Yamcha pun terlempar jauh sekali. Dan sebagai preman terkuat di gurun pasir ini, Yamcha pun tak terima jika harus dikalahkan oleh seorang bocah ingusan. Dan Yamcha pun lantas berlari ke arah Goku yang seolah-olah hendak menerkamnya. Goku yang kelaparan pun terlihat seakan-akan sudah tak mempunyai tenaga lagi. Dan dalam kondisi inilah si Bulma baru tersadar dari mimpi indahnya. Yamcha yang melihat Bulma pun langsung terkapar begitu saja lantaran terkesima saat melihat kecantikan Bulma. Dan setelah itu, Yamcha pun langsung beranjak pergi bersama si Puar sembari berteriak jika ia akan kembali lagi. Goku pun juga sempat sedikit bingung lantaran Yamcha yang tiba-tiba pergi begitu saja. Dan barulah di sini dijelaskan jika sebenarnya Yamcha itu fobia terhadap wanita. Karena setiap kali dia melihat wanita, dia pasti akan terlihat gugup dan gemetaran. Manusia aneh. Lantas Goku and the Gang pun terlihat makan malam. Dan di waktu yang bersamaan, di sini Bulma terlihat memarahi si Ulong yang ternyata ia masih menyimpan kapsul rumah. Tapi congor si Ulong ini diam saja. Dan ternyata diam-diam anak buah King Pilaf yang mengikuti radar bola naga telah menemukan lokasi Goku. Mereka pun berencana mengebom mobil Ulong dan mengambil bola naga tersebut. Tapi karena ada seseorang yang datang, bom itu malah justru tertempel di tangannya dan mereka pun lari karena panik. Sementara itu, Yamcha yang juga datang untuk mencari kapsul. Secara tidak sengaja dia mendengar obrolan Ulong dan Goku tentang 7 bola naga yang bisa mengabulkan satu permintaan. Jadi, target utama Yamcha pun berubah menjadi bola naga, yaitu dengan tujuan agar supaya Dewa Naga bisa membuatnya tidak gugup lagi ketika bertemu dengan wanita. Namun beda dengan Yamcha, si Ulong yang mesum ini justru terlihat menawarkan jus yang berisi obat tidur kepada Bulma dan Goku. Dan setelah mereka berdua tertidur pulas, Ulong pun akan melancarkan aksi mesumnya. Dan di saat yang bersamaan, Yamcha juga terlihat menyelinap masuk ke mobil. Dan di saat Yamcha melihat Goku sedang tertidur pulas, Yamcha lantas menyuruh Puar untuk berubah menjadi Goku dan mengajak Bulma keluar dari mobil. Ulong yang mendengar suara di bawah mobil pun terlihat ketakutan karena mengira jika Goku akan menghajarnya jika tahu si Ulong sedang berada di kamar tidur Bulma. Dan Ulong pun lantas berubah menjadi Bulma. Namun si Puar yang koplak ini langsung percaya saja dengan si Ulong yang berubah menjadi Bulma. Dan lantas Goku palsu pun mengajak keluar Bulma palsu. Dan Yamcha yang mengira jika Bulma telah diajak keluar oleh si Puar, ia pun lantas segera mencari bola naga di situ. Dan saat melihat benjolan bulat di balik selimut, Yamcha pun mengira jika itu adalah bola naga. Namun perasaan Yamcha menjadi tidak enak saat memegang bola naga itu yang ternyata sangat kenyal sekali. Dan Yamcha pun sangat shock dan kaget sekali saat mendapati jika yang ia pegang barusan adalah gunung kembar milik Bulma. Puar yang mendengar teriakan Yamcha pun segera bergegas kembali ke mobil. Dan saat melihat kondisi Yamcha saat ini, Puar pun segera membawanya pergi. Keesokan paginya setelah Goku sarapan, mereka melanjutkan perjalanan. Namun Yamcha masih terlihat terus saja mengejar mereka untuk mendapatkan bola naga. Namun kali ini Yamcha terlihat ingin menghentikan mobil mereka dengan menggunakan Basoka. Dan tanpa panjang lebar, Goku dan Yamcha pun lantas kembali bertarung. Namun kali ini kondisi perut Goku sudah terisi penuh, maka Yamcha pun bukanlah tandingannya. Tendangan Goku pun tepat mengenai pipi Yamcha dan akhirnya mematahkan giginya. Dan Yamcha pun kembali kabur dari Goku. Yamcha lantas mengganti rencananya, yaitu ia akan membiarkan mereka mengumpulkan semua bola naga terlebih dahulu dan baru ia akan datang untuk mencurinya. Dan tak lama berselang, Yamcha terlihat kembali pada mereka. Dan di sini Yamcha terlihat memberikan kapsul mobil yang telah terpasang GPS, sehingga akan sangat mudah untuk mengikuti jejak mereka. Hati sate. Kata. そして2日余りももう変わってしまったらしいんだ。あれがフライパン山だ。
これじゃ暑いわけね。な、Dan akhirnya sampailah mereka di gunung berapi tempat Gimau tinggal. Ulong yang ketakutan, ia pun mulai bercerita jika Gimau ini adalah seorang raksasa yang sangat kuat dan tercatat telah membunuh banyak orang. Akan tetapi, tentu saja Bulma tidak serta-merta percaya begitu saja dengan cerita Ulong ini dan akan tetap mencari bola naga di gunung Merapi itu. Namun ternyata Yamcha diam-diam mengikuti mereka juga sampai di lokasi dan akan menyusul Goku untuk naik ke gunung. Namun tiba-tiba terlihat seekor dinosaurus ungu yang sedang mengejar seorang anak kecil. Anak itu pun lantas berteriak ketakutan. Lalu ia pun melemparkan sabit dari helmnya itu. Dan seketika dinosaurus itu pun langsung pisah dari badannya. Tak puas sampai di situ, ia pun kembali berteriak sembari mengeluarkan tembakan laser dan dinosaurus itu pun lantas meledak seketika. Anak itu pun lantas berlari ke arah Yamcha dan karena ketakutan, ia pun lantas menembakkan kembali lasernya ke arah Yamcha. Tapi untungnya, Yamcha dapat segera mengelak dan langsung balik menghajar anak kecil itu sampai pingsan. Namun kali ini, Yamcha terlihat biasa saja, meskipun yang ia hadapi seorang gadis. Dan hal itu dikarenakan gadis itu masih kecil dan belum balik. Jadi, tak berpengaruh apa-apa terhadap Yamcha. Dan di sini, Goku yang sudah berkeliling menggunakan awan kintonnya, ia pun masih tak bisa menemukan jalan masuk ke kastil Raja Iblis untuk mencari bola naga. Lantaran kastil itu sudah dikelilingi oleh api. Sedangkan Bulma dan Ulong yang mencari di darat. Tiba-tiba mereka disambut oleh sebilah kapak yang lewat di samping mereka dan lalu menancap di dinding. Dan saat mereka melihat ke arah belakang, ternyata itu adalah si Raja Iblis yang badannya besar, tanduknya gede, tapi titiknya kecil. Ulong yang ketakutan pun terlihat sampai pipis di celana. Gimau yang melihat pasangan aneh antara manusia dan babi guling itu, ia pun sangat marah dan ingin menghajar mereka. Dan di sini, Bulma pun lantas berteriak untuk meminta pertolongan kepada Goku. Goku yang mendengar teriakan Bulma, ia pun langsung memanjangkan tongkat ajaibnya dan langsung melompat ke sana. Dan sesampainya di sana, Gimau pun langsung menyerang Goku. Namun, tak ada satupun yang mengenainya. Lantas Goku pun balik menendangnya. Akan tetapi, tendangan dari Goku itu pun seakan tak berdampak apapun terhadap Gimau. Dan akhirnya, Goku pun memanggil awan kintonnya dan lantas berputar-putar mengelilingi Gimau. Hingga Gimau pun terlihat pusing 7 keliling. Dan di saat itulah, Goku lantas memberikan tendangan keras dari arah belakang pada Gimau. Namun ternyata, hal itu juga tak berpengaruh apapun terhadap Gimau. Goku memang terlihat lincah, akan tetapi di sini Gimau juga memiliki pertahanan dan tubuh yang kuat. Dan di sini, rupanya Gimau mengenali awan kinton dan tongkat ajaib milik Goku. Dan lantas, Gimau pun menanyakan hal tersebut padanya. Lalu Goku pun menjelaskan jika awan kinton ini dia dapatkan dari Jin Kura-Kura atau Master Roshi. Sedangkan tongkat ajaibnya adalah pemberian dari kakeknya, yaitu Son Gohan. Dan seketika, Gimau pun langsung melompat kegirangan karena dia dan Gohan adalah murid dari Master Roshi atau Jin Kura-Kura. Dan Gimau pun kini merasa jika berarti dia masih kerabat dari Goku. Dan di sini Gimau lantas menjelaskan jika Jin Kura-Kura memiliki sebuah kipas ajaib yang bernama kipas Baso, yang dimana benda tersebut akan bisa memadamkan bara di gunung api. Dan lantas Gimau pun minta Goku agar segera bergegas menaiki awan kintonnya untuk segera merapat ke tempat Jin Kura-Kura guna meminjam kipas Baso itu. Dan sebagai imbalan, Gimau akan memberikan bola naga ke Goku. Gimau juga sekalian meminta Goku untuk mengajak putrinya pergi bersamanya. Dan setelah ditunjukkan fotonya, barulah Goku menyadari jika ternyata anak Gimau yang bernama Cici itu adalah anak kecil yang waktu itu pingsan lantaran dihajar oleh Yamcha. Yamcha yang mendengar hal itu pun langsung balik ke tempat di mana Cici pingsan. Dan lantas ia pun berkata jika dia menyukai Cici agar supaya ia tidak dibunuh oleh Gimau. Dan Cici pun langsung terlihat berbunga-bunga mendengar ucapan romantis dari Yamcha. Tapi ketika Goku datang, Yamcha pun langsung pergi meninggalkan Cici. Dan di sini, Goku pun lantas bertemu dengan Cici sembari mengajak Cici menaiki awan kintonnya. Namun, Cici menaiki awan kinton itu dengan menarik ekor Goku, sehingga Goku pun sampai jatuh tersungkur. Goku lantas menjelaskan tentang kelemahannya kepada Cici, yaitu jika ekor Goku sampai ditarik, maka Goku pun seketika akan menjadi seperti lemas dan tak bertenaga. Namun rupanya, percakapan mereka terdengar oleh Yamcha yang mungkin ia sengaja menguping pembicaraan mereka.
Dan dengan ini bisa kita tebak jika Yamcha pasti akan merencanakan sesuatu yang licik kembali kepada Goku. Mereka berdua pun lantas merapat ke tempat di mana Jin Kura-Kura berada. Dan di tengah perjalanan, di sini rupanya Goku ingin mengecek jenis kelamin dari Cici, yaitu dengan cara menempel-nempelkan kakinya ke lubang buaya milik Cici. Cici pun sontak kaget dan marah, yang akhirnya ia pun langsung menendang Goku hingga terjatuh dari awan kintonnya. Dan di sisi lain, Gimao dan rekan-rekan terlihat menunggu perjuangan Goku dan Cici untuk meminjam kipas baso. Selama perjalanan, Goku pun terlihat masih penasaran dan belum sadar tentang apa kesalahannya hingga Cici tadi menendangnya. Padahal, jika Goku melakukan hal itu di sini, yaitu dengan sengaja berani menyentuh kerang hijau milik wanita, maka Goku bisa kena pasal berlapis, yaitu dakwaan tentang pencabulan dan perbuatan yang tidak mengenyangkan. Namun di balik itu semua, rupanya di sini Cici telah merasakan getaran-getaran cinta yang sangat besar kepada Goku. Hingga Cici pun mengatakan kepada Goku jika ia ingin menjadi pasangannya. Selama perjalanan, rupanya Goku belum menemukan rumah Jin Kura-Kura. Dan Cici yang sudah terlanjur baper ini pun terlihat senyum-senyum sendiri hingga Goku pun bertanya-tanya, Cici, gigi kamu sumuk ya? Lalu, Goku pun bertanya kepada seorang ikan tentang keberadaan rumah Jin Kura-Kura. Dan setelah mengantongi di mana info lokasinya, Goku dan Cici pun langsung merapat ke rumah Master Roshi. Lantas, mereka berdua akhirnya dapat bertemu dengan arek tuak sangar ini. Lalu, dapatkah mereka meminjam kipas baso kepada Master Roshi? Dan akankah Master Roshi melepas kipas baso miliknya kepada Goku? Kita tunggu di Dragon Ball selanjutnya. Hikmah yang dapat kita ambil dari film ini adalah seberat apapun pekerjaan akan terasa ringan jika tidak dikerjakan. Oke, sekian dulu ya sob alur cerita film dari kita. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Dan sampai jumpa lagi di alur cerita film yang lebih menarik berikutnya. Jika teman-teman penasaran, ikuti terus Doa Movie. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, serta hidupkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan dengan alur cerita film yang lain. Dan jika teman-teman ada saran dan kritik atau referensi untuk alur cerita film selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Jika ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Dan jika ada umur panjang, saya pasti akan menumpang mandi lagi. Salam sehat selalu, salam lanang, salam sejati, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.